Pernah gak kamu ngalamin? Loh, uang tabungan kok segitu-gitu aja? Padahal setiap bulan sudah nabung. Mana harga barang terus naik? Duh, pusing. Terkadang kita nggak sadar, sebenarnya tabungan kita terus hilang sedikit demi sedikit. Tapi bukan uangnya, tapi nilainya. Ibaratnya kamu punya 2 permen, kamu bagikan ke 2 anak kecil, otomatis 1 permen 1 orang. Tapi kalau ada 4 anak kecil, otomatis permennya kurang. Alhasil 1 anak cuma dapat setengah permen. Seperti itulah kondisi tabungan kamu sekarang. Uangnya tetap ada, tapi nilainya kurang. Akhirnya muncul pertanyaan, gimana caranya biar uang ini bisa berkembang? Banyak orang mulai dari titik yang sama, ingin berinvestasi, tapi bingung harus mulai dari mana. Ada yang bilang deposito itu aman, ada yang yakin reksadana lebih fleksibel, ada juga yang langsung loncat ke saham, karena katanya paling untung. Di dalam keuangan, setiap pilihan memiliki risiko dan hasil yang berbeda. Pertanyaannya bukan mana yang paling untung, tapi mana yang paling sesuai dengan pilihanmu. Kita akan membahas apa itu deposito, reksadana, saham. Bukan mana yang paling untung, tapi mana yang berpotensi dan mana yang berisiko. Sebelum mengetahui apa itu deposito, reksadana, dan saham, kita bahas apa itu investasi. Simpelnya, bagaimana cara kita menimbun uang agar nilainya tidak berkurang atau tetap. Tujuannya bukan menimbun uang sebanyak-banyaknya, tapi menjaga nilai uang dari ancaman inflasi. Inflasi adalah kenaikan suatu harga barang karena tingginya permintaan, sementara stok barang terus menipis, yang menyebabkan lonjakan harga 3-5% per tahun. Mungkin terdengar kecil, tapi bayangin, kamu taruh uang di bank dengan bunga 0,5% per tahun, sementara potongan per bulan bisa 2,5% per bulan. Kalau saldo kamu 1 juta, per tahun dapat bunga 5.000, dan kena potong 2.500 per bulan dikali 1 tahun, jadi 30.000. Saldo yang awalnya 1.500.000 jadi 975.000, belum lagi inflasi. Ibaratnya kayak tangki bensin bocor, kecil sih bocornya, tapi lama-lama bisa bikin bensin habis. Sama seperti investasi, kalau kamu nggak tahu mana tempat yang tepat untuk meletakkan uang, lama-kelamaan uang bisa habis. Karena itu tentukan dulu untuk apa kamu berinvestasi. Apakah uang digunakan untuk keperluan sehari-hari? Apakah investasi jangka panjang? Apakah risiko yang dihadapi jika salah memilih? Karena itu kita bahas 3 tempat investasi beserta potensi dan risiko. Deposito. Mungkin beberapa dari kalian sudah familiar dengan deposito. Kebanyakan orang tahu kalau deposito adalah tempat yang paling sering dianggap aman. Simpelnya, deposito adalah tempat di mana kamu menginvestasikan uang kamu ke bank dengan jangka waktu tertentu. Bisa 6 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun, tergantung kesepakatan. Dalam jangka waktu tersebut, kamu dilarang mengambil uang tersebut sampai jatuh tempo. Sebagai gantinya, bank akan memberikan bunga lebih tinggi daripada saat kamu menyimpan uang di rekening. Kisaran antara 3-5% tergantung kesepakatan. Ibaratnya kamu punya 3 ayam. 3 ayam ini kamu depositokan ke perusahaan petelur ayam dalam jangka waktu 5 tahun. Kamu tidak boleh mengambil ayam sebelum jatuh tempo. Sebagai gantinya, ayam akan dikembalikan beserta anak-anaknya. Keamanannya gimana, Bang? Tentunya keamanan uang kamu diawasi oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. LPS adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang tugasnya menjamin simpanan nasabah bank termasuk deposito. LPS juga menjamin simpanan hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Ada 2 hal penting yang harus ditandai. 1. Likuiditas rendah. Jadi, uang yang kamu masukkan ke deposito tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo, yang artinya deposito tidak cocok untuk menyimpan uang darurat. 2. Keuntungan yang terbatas. Bunga deposito sering terasa kecil, rata-rata hanya 4-5% per tahun, sehingga sering kalah dengan inflasi, yang artinya deposito tidak cocok untuk menyimpan uang jangka panjang, apalagi untuk mengejar passive income. Deposito lebih cocok untuk menyimpan uang jangka pendek. Contoh, kamu punya uang 100 juta yang ingin kamu gunakan untuk beli mobil, tapi harga mobil yang kamu pengen 150 juta. Alhasil kamu harus nabung lagi. Daripada uang kamu 100 juta nganggur, mending masukkan ke deposito dengan return 5% per tahun. Jadi uang kamu yang kurang untuk beli mobil, yang awalnya 50 juta, jadi 45 juta.
Dengan kata lain, deposito adalah pilihan bagi kamu yang mengutamakan kepastian dibanding keuntungan tinggi. Namun jika tujuanmu lebih panjang, misalnya 5 tahun atau lebih, ada instrumen lain yang bisa memberi hasil lebih baik tanpa kehilangan kendali atas risiko. Reksadana. Reksadana adalah tempat di mana orang-orang menginvestasikan uang, kemudian diolah oleh manajer investasi. Gampangnya di mana orang-orang menitipkan uang ke satu orang yang ahli dalam bidang investasi untuk dikelola yang menghasilkan keuntungan, yang di mana uang kamu akan dikelola di obligasi, reksadana, atau saham oleh manajer investasi. Dengan demikian, reksadana memungkinkan kita berinvestasi secara tidak langsung, tanpa memilih obligasi atau saham itu sendiri. Ibaratnya kamu memasukkan ayam kamu ke sebuah peternakan bersama ayam milik orang lain. Ada peternakan yang menjamin cepat beranak, tapi risiko tinggi. Dan ada peternakan yang lama beranak, tapi risiko rendah. Bebas kamu mau milih yang mana. Reksadana terbagi menjadi 4 bagian. Reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang menginvestasikan seluruh dananya ke instrumen pasar uang jangka pendek, seperti deposito, sertifikat bank, atau obligasi, dengan jatuh tempo di bawah 1 tahun, menjadikannya pilihan dengan risiko rendah dan cocok untuk dana darurat atau tujuan jangka pendek, karena imbal hasilnya lebih tinggi dari tabungan biasa, namun stabil. Reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dananya ke instrumen utang, seperti obligasi. Tujuannya menghasilkan pendapatan rutin dari pertumbuhan nilai aset. Cocok untuk investor konservatif hingga moderat yang mencari stabilitas lebih baik, namun dengan risiko lebih rendah dari saham. Reksadana campuran. Reksadana campuran adalah produk investasi yang mengalokasikan dana ke berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, dan pasar uang, sehingga cocok bagi investor dengan risiko moderat yang mencari potensi pertumbuhan ideal untuk jangka menengah dan panjang. Reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan mayoritas dananya ke saham perusahaan. Dikelola oleh manajer investasi profesional untuk memberikan potensi pertumbuhan modal tinggi dalam jangka panjang. Cocok bagi investor berisiko agresif yang mengincar keuntungan signifikan. Reksadana memiliki keunggulan, yaitu bisa mulai dari modal yang kecil, bahkan 10.000. Selain itu, kamu tidak perlu memantau setiap hari, karena reksadana sudah dipantau langsung oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sehingga kamu tidak perlu memantau setiap hari, bahkan bisa dicairkan setiap waktu, berbeda dengan deposito yang harus menunggu jatuh tempo. Reksadana juga memiliki kekurangan, yaitu ada biaya pengelolaan dan potensi turun karena kurangnya kinerja manajer investasi. Contoh, kamu punya uang 50 juta. Rencana kamu gunakan untuk bayar kuliah anak 3 tahun lagi. Jika kamu simpan di reksadana pasar uang, dengan bunga 6-7% per tahun, nilainya bisa jadi 61.250.000. Tapi tentu pasti ada risiko yang dihadapi. Mau pilih yang bunga kecil tapi risiko rendah, atau bunga besar tapi risiko tinggi. Makanya pintar-pintar pilih reksadana yang mau diinvestasikan sesuai kebutuhan. Saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebagian kecil sebuah perusahaan. Bahasa gampangnya, kamu beli perusahaan tapi hanya sebagian kecil. Jadi saat kamu membeli sebuah saham perusahaan, secara otomatis kamu menjadi salah satu pemilik perusahaan itu. Artinya, kamu berhak menikmati keuntungan dari capital gain dan dividen. Apa itu? Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh investor dari selisih positif antara harga jual dan harga beli suatu aset investasi, seperti saham. Contoh, kamu beli saham di perusahaan A dengan harga 1.200 per lembar pada tahun 2018. Pada tahun 2020, perusahaan A mengalami keuntungan, yang otomatis harga saham naik jadi 2.500 per lembar. Rumusnya, harga beli dikurangi harga jual. Harga beli 1.200 dikurangi harga jual 2.500, yang artinya kamu untung 1.300. Itu yang disebut capital gain. Jika kamu rugi, itu disebut capital loss. Lalu dividen apa, Bang? Dividen adalah pembagian sebagian laba bersih perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai imbal hasil atas investasi yang telah mereka tanamkan. Pembagian ini didasarkan pada jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Gampangnya, perusahaan membagikan keuntungan kepada pemegang saham sebagai imbalan. Dividen ini diambil dari laba bersih sebuah perusahaan, dan pembagiannya berbeda-beda setiap perusahaan.
Ada yang 2 kali per tahun, ada yang sekali setahun, dan ada yang beberapa tahun sekali. Contoh, perusahaan A membagikan 100 miliar dividen ke 500 juta lembar saham. Dalam arti, per saham mendapatkan Rp200 dividen. Jika kamu memiliki 5.000 lembar saham, artinya kamu mendapatkan dividen 1 juta. Namun di balik potensi hasil besar yang ditawarkan saham, ada pun risiko yang tinggi. Harga saham relatif berubah-ubah setiap hari, bahkan setiap menit. Nilai suatu saham relatif naik jika perusahaan memiliki kinerja baik, ekonomi yang stabil, dan nilai positif di pasar. Tapi juga bisa turun karena isu ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan kinerja perusahaan yang buruk. Bagi beberapa investor pemula, risiko yang dihadapi sering memberikan rasa takut dan panik. Harga bisa naik tajam atau turun drastis dalam hitungan jam. Pasar saham memang cenderung memberikan potensi tinggi daripada pasar lain, keuntungan yang relatif tinggi dari capital gain dan dividen, dan pendataan keuangan yang transparan. Contoh, kamu membeli saham di perusahaan A dengan total uang 10 juta. Perusahaan A memiliki rata-rata kenaikan saham 10% per tahun. Dengan kata lain, 1 tahun kemudian nilai saham kamu jadi 11 juta. Di tahun kedua jadi 12 juta 100 ribu. Di tahun ketiga jadi 13 juta 310 ribu, dan seterusnya. Tapi jika perusahaan mengalami kerugian 10%, saham kamu yang awalnya 10 juta jadi 9 juta. Perhitungan ini hanya diambil dari rata-rata, bisa saja naik lebih tinggi atau turun lebih rendah. Ibaratnya kamu menitipkan ayam di sebuah peternakan. Sebagai bukti kamu menitipkan ayam, kamu diberikan sebuah surat. Semakin banyak ayam yang kamu titipkan, semakin besar kepemilikanmu ke sebuah peternakan. Tapi kamu harus cek, apakah peternakan itu bagus, sering untung atau rugi. Setelah mengetahui apa itu deposito, reksadana, dan saham, kita akan membandingkan dari sisi potensi dan risiko. Deposito merupakan instrumen investasi dengan risiko paling rendah, karena uang disimpan di bank dan mendapatkan bunga tetap, sekitar 3-5% per tahun. Kelebihannya adalah stabil, aman, dan cocok bagi orang yang tidak ingin nilai uangnya naik turun. Namun risikonya terletak pada inflasi. Meskipun nominal uang bertambah, tapi nilai uang tidak meningkat secara signifikan. Berbeda dengan reksadana, yang menempati posisi tengah antara deposito dan saham, di mana dana investor dikelola oleh manajer investasi profesional, sehingga potensi keuntungannya lebih tinggi, berkisar antara 6-12% per tahun, tergantung jenis reksadana. Tetapi risikonya juga lebih besar, karena nilainya bisa berubah-ubah mengikuti kondisi pasar, meskipun biasanya tidak sedrastis saham. Sementara saham memiliki potensi keuntungan yang paling besar, karena investor pada dasarnya memiliki sebagian dari sebuah perusahaan. Sehingga ketika perusahaan berkembang, nilai saham dan keuntungan yang diperoleh juga meningkat, bahkan bisa mencapai puluhan persen per tahun. Namun risiko saham juga paling tinggi. Harganya dapat naik turun setiap hari, dan dalam kondisi tertentu bisa mengalami penurunan tajam dalam waktu singkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar potensi keuntungan suatu instrumen investasi, maka semakin besar pula risiko yang dihadapi. Dan oleh karena itu, pemilihan investasi sebaiknya disesuaikan dengan tujuan keuangan, jangka waktu, serta kemampuan masing-masing individu dalam menghadapi risiko, agar keputusan yang diambil tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan rasa aman dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Pada dasarnya, tidak ada yang paling baik atau yang paling buruk. Semua tergantung keperluan masing-masing. Kamu harus menentukan untuk apa kamu investasi, seberapa besar toleransi risiko dan potensi, seberapa disiplin kamu dalam menjalankannya. Tapi Bang, aku masih bingung. Mana perusahaan yang bagus untuk investasi? Tenang, jika kamu mau dibuatkan video, cara menentukan pasar investasi yang berpotensi, tinggal komen ya. Oke, jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.